Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham mingguan untuk periode 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021 untuk saham BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, BBTN ya. Jadi ada 5 saham perbankan terbesar ya. Yang pertama saya bahas mengenai BBRI ya. Jadi pasca dividen, kalau kita lihat di sini sahamnya dia turun tajam ya weekly-nya ya. Jadi yang ikut analisa saya sebelumnya kira-kira sudah pasang semua ya trailing stopnya dan stop lossnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagi yang belum pasang stop lossnya atau trailing stopnya, kalau masih hold ya, saran saya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4210 yang pertama. Yang kedua, kalau dia turun di bawahnya kita lihat di sini 3950 ya, itu maksimum ya. Jadi kalau dia turun banyak 3950, saran saya jual dulu karena dia akan menguji level Fibonacci retracement level 38,2% ya. Yang mana kalau kita lihat di sini sekitar angka 3890 ya. Kalau angka Fibonacci retracement level 38,2%-nya. Kalau kita lihat di sini low-nya 3920 ya. Tanggal 12 November 2020. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya ini low-nya yang untuk minggu lalu kan itu dia di 4210. Kalau kita lihat ini weekly-nya ya, low-nya 4210. Kalau dia turun di bawahnya itu jual dulu. Kemudian dia kalau turun lagi di bawahnya 3950 ya maksimum ya. Karena saya jual dulu karena kalau dia turun lagi di bawahnya 3950 ada kemungkinan dia akan breakdown ya. Jadi breakdown itu istilahnya dia turun ke bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia turun di bawahnya itu ada kemungkinan dia akan menguji level sebelumnya ya. Ketika dia mencoba breakout di sini kita lihat ya ketika dia turun terus sampai terpuruk sampai di bawahnya dia 2160 ya. Kemudian dia rebound berhasil naik ke atasnya. Ini kurang lebih resistennya ya, Fibonacci retracement level 61,8%-nya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 38,2% maka ada kemungkinan dia akan menguji level 61,8%. Jadi hati-hati kalau dia turun lagi lebih lanjut di bawahnya maksimum di sini kalau kita lihat 3960 ya. Jadi pakai weekly-nya untuk yang Mei ya. 3960 itu bagi yang belum punya. Nah, bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, jika ingin buy ya, bagi yang belum punya, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim ya, naik ke atasnya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini high-nya tanggal 10 Desember 2020 dia high-nya di 4450 ya. Kalau kita lihat di sini high-nya untuk 31 Maret di 4480. Jadi kalau menurut saya ya, kalau ingin buy minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Kalau di sini kita lihat 4480 ya. Jadi pakai yang terakhir aja 4480. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4480 boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena kalau kita lihat di sini dia sudah ini resistennya cukup kuat ya. Kelihatannya cuma satu swing high ya. Tapi kalau kita lihat ini nggak pernah di breakout ke atas ya 4950 ya. Gagal terus. Jangan kan 4950 minggu lalu saya sudah bahas ya. Kalau ingin buy selalu harus tunggu minim ya ke atasnya 4880 ya. Itu pun susah ditembus ya. Nah buktinya sampai sekarang malah turun ke bawah. Jadi kalau ingin buy kalau maupun trading ya Pak, saya ingin trading buy swing aja nggak lama-lama ya. Boleh saja tapi tunggu minim kalau dia sudah naik ke atas 4480 untuk BBRI ya. Itu pun jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Maka target price-nya kurang lebih di sekitar area di sini ya 4770-an ya. 4770 sampai 4780. Jadi target price itu bukan berarti langsung kalau kena langsung jual, enggak. Kalau buy-nya kalau sudah buy di sini sudah naik ke atasnya 4480 buy. Kemudian sampai target 4780. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4780 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Target berikutnya dia akan menguji level 4880 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 4880 ada kemungkinan dia berhasil untuk breakout ke atas 4950 ya. Sudah saya sebutkan di minggu-minggu sebelumnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4950 ada kemungkinan dia bisa mencapai target kurang lebih ya. Kalau Fibonacci extension 177,2%-nya di 5.700, tapi menurut saya ya paling sekitar 5.500 sudah cukup bagus ya. Sudah super banget ya kalau dia berhasil breakout ke atas 4950
Kalau bisa mencapai target 5.500 sudah cukup bagus ya untuk BBRI. Jadi jangan lupa yang sudah punya ya, pasang trailing stopnya dan stop lossnya ya. Walaupun seperti ini ya, mungkin ada yang mendapat Pak Sunar, saya masih mau hold aja sih, BBRI itu fundamentalnya bagus gitu ya, punya pemerintah, BUMN, dan walaupun kinerjanya, laporan keuangannya yang terakhir dia turun dibandingkan tahun sebelumnya, tapi fundamentalnya masih bagus. Boleh saja sih mendapat seperti itu. Hanya saja kalau kita lihat di sini, biasanya kalau setelah musim dividen sudah selesai ya, dia akan kecenderungan lesu terus sampai dengan kalau kita lihat sebelumnya 2019 sampai dengan akhir Mei ya. Jadi kalaupun mau naik nanti tunggu kalau minimal kurang lebih minggu ketiga Mei lah, dia mungkin bisa terlihat ya kalau dia rebound ya. Itu pun dia kenaikannya juga sebelumnya kita lihat di sini dia juga gagal untuk naik ke atas resistennya ya. Yang sebelumnya di sini kita lihat 2019 ya, ini di weekly-nya ya. Dia turun-turun terkoreksi kemudian rebound, dia gagal untuk naik ke atasnya ini, high-nya yang sebelumnya ya. Swing high di weekly-nya nanti sekitar April ya, pertengahan April 2019 ya. Dia gagal bertahan naik ke atasnya ya. Bahkan kalau di sini kita lihat 24 Januari ya, 2020 minggu 24 Januari, dia high-nya di sini di 4760 ya. Di sini kita lihat high-nya 4730. Jadi cuma naik 30 poin aja ya. Dan tunggunya dia lama ya, berbulan-bulan ya. Kemudian resiko turun kembali ke bawah. Ya maksud saya walaupun invest ya, boleh mungkin keluar dulu ya. Kalaupun mau masuk kembali nanti dilihat kedepannya kinerjanya seperti apa ya. Kalau memangnya kinerjanya masih super ya, melonjak lagi di kuartal pertamanya atau pertengahan semester pertama, nanti pasti ada kesempatan untuk buy ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk jual duluan, walaupun mindsetnya invest ya, jangka panjang ya. Karena nanti saya yakin market selalu kasih kesempatan untuk buyback ya. Apalagi kondisi seperti ini, market biasanya setelah pandemi cenderung wait and see ya. Kinerja perbankan ya, kedepannya seperti apa. Walaupun recovery-nya Indonesia sudah cukup bagus ya. Tinggal nanti tunggu akhir Mei pengumuman GDP ya. Jadi seperti apa pertumbuhan GDP Indonesia, apakah sudah berhasil naik di atas 2% ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya BMRI ya. Kalau kita lihat di sini weekly-nya dia jelek ya. Dia lower high, lower low, dan lower close, dan dia cenderung akan menguji level yang ini ya. Swing high di weekly-nya dia di low-nya di 6.100 ya. Jadi kalau kita perhatikan bagi yang sudah punya itu pasang aja stop loss-nya di 6.100 dan maksimum di 6.000 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 6.000 lebih baik jual dulu. Karena kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%-nya, dia akan menguji level 50% dan Fibonacci retracement level di 61,8%. Itu lumayan jauh ya. Dari 38,2% ke 50% itu dari 6.000 ke 5.500-an kurang lebih ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 6.100 dan kalau kita lihat di sini 6.100 ya, kalau gagal bertahan di atasnya 6.100 dan 6.000, saran saya jual dulu untuk BMRI. Kemudian bagi yang belum punya BMRI, sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Minim kalau mau beli ya, lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini high-nya 6525 ya, ketika dia gap down pada saat setelah pembagian dividen ya BMRI, high-nya 6525. Jadi kalau mau buy lagi, kalau dia sentimennya kedepannya masih cukup bagus Pak Sunar gitu, itu tunggu dia kalau sudah berhasil naik atasnya 65 lah, 6525 ya untuk BMRI. Kemudian kalau yang mau curi start ya, itu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Kalau kita lihat di sini low-nya di 6375 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6375 ya, mau yang curi start lebih awal ya, itu boleh buy. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 6525, boleh tambah lagi atau buy up. Target berikutnya dia akan menguji swing high yang sebelumnya ya, 18 Maret di sini ya.
itu swing high-nya di 6850. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 6850, boleh tambah lagi atau buy up ya, atau average up ya. Target berikutnya di mana ini saya sudah gambarkan sebelumnya, kurang lebih dia akan menguji level sekitar 7075 sampai dengan 7100 ya, tengah-tengahnya antara Fibonacci retracement level 23% sampai 0% yang maksimumnya di sini ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya, maka dia akan menguji level high-nya di sini ya, 7450 ya, swing high-nya sama ya, 26 Januari dan 20 Januari di harga 7450. Itu untuk BMRI. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7450, maka target berikutnya kalau kita lihat di sini weekly-nya, dia akan menguji swing high sebelumnya ya, yang di awal di minggu ketiga Februari 2020 ya, ketika dia belum terjun ke bawah, itu dia sempat high-nya di 8050. Jadi kalau dia breakout ke atas 7450, mudah-mudahan dia mencapai target sekitar 8000 sampai dengan 8050 ya. Itu untuk BMRI. Kemudian untuk BBNI ya, Bank BNI, kalau kita lihat weekly chart-nya di sini, bagian sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia turun di bawahnya 5550 dan maksimum ya, kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, swing high yang maksud saya swing low yang di tanggal 1 Februari 2021 ya. Kalau dia turun di bawahnya 5250, menurut saya lebih baik jual semuanya dulu, karena dia kalau turun di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, dia akan menguji level retracement level 50% dan Fibonacci retracement level 1,8% di sekitar 4400. Jadi levelnya cukup jauh ya. Kalaupun mau buy BBNI ya, ada kemungkinan dia naik sampai 10.000, ada ya nanti di semester kedua. Tetapi tentu saja itu akan melihat perkembangannya, kira-kira kinerjanya seperti apa. Apakah ada sentimen positif yang akan membuatnya naik lebih tinggi lagi, bahkan menyentuh 10.000 ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya di money-nya ya, dia pernah tuh naik sampai 10.000 lebih, kemudian turun terkoreksi dan dia berhasil rebound lagi ke atas 10.000 ke atas ya. Jadi kali ini apakah ada kemungkinan ke 10.000? Ada kemungkinan. Cuma kita yang kalau invest maupun trading harus pakai trailing stop dan stop loss ya, disiplin ya. Nanti kalau misalnya ada pembalikan arah dari downtrend balik lagi ke rebound uptrend, nah kita bisa buyback kembali. Kemudian yang ingin beli BBNI ya, yang mau buy, itu saran saya minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6%. Jadi minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5850 ya, di sini angkanya. Atau kita ambil yang 5875 lah. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 5850 atau 5875, boleh buy ya. Target terdekatnya di mana? Target terdekatnya dia akan menguji swing high 29 Maret ya di 6150. Nah, target itu bukan berarti jual ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6150, maka target price berikutnya dia akan menguji level ini ya. Resistennya kurang lebih sekitar 6400 ya di sini. Yang mana sebelumnya gagal ditembus ke atas ya. Kita lihat di sini 16 Maret dia mencoba untuk tembus ke atas, ternyata dia gagal ya di atas 6400. Saya sudah sebutkan juga di analisa saham mingguan ya kalau salah ya. Kalau dia belum berhasil breakout ya, dia akan cenderung untuk balik lagi ke menguji ke level Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6400, maka dia akan menguji level di sini paling enggak checkpoint istilahnya ya, 6675. Kalau dia naik lagi ke 6675 ya, dia akan berhasil berusaha untuk berhasil breakout ke atas 6750. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 6750, maka target berikutnya kurang lebih ya di sekitar sini ya, 7950 ya, jadi kurang lebih 8000 lah. Jadi di area sedikit di atas Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Itu untuk BBNI. Kemudian untuk Bank BCA ya, kalau kita lihat di weekly chart-nya di sini ya, ini banyak candle merahnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi area di sini itu resistennya cukup kuat ya. Sepertinya dia 3 minggu yang lalu dia berusaha untuk bertahan di atas 23,6%-nya ya, Fibonacci retracement level. Kemudian 2 minggu sebelumnya dia gagal ya, malah cenderung turun ke bawah dan menguji level 38,2% saat ini ya. Jadi minggu ini saran saya
bagi yang sudah punya pasang aja. Kalau kita lihat di sini ini ada swing low-nya di 30.675. Kalau di sini ini low-nya di 30.725. Bagi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di angka ini ya, 30.675. Jadi swing low-nya 30 November 2020 30.675. Kalau dia turun di bawahnya 30.675, maka dia akan kemungkinan menguji level kurang lebih ini ya, kurang lebih di area sekitar 28.625 sampai dengan kurang lebih di area Fibonacci retracement level 50%-nya sampai dengan 29.000. Kalau kita lihat di sini 500 ya. Maka dia kalau turun di bawahnya itu tadi ya, kalau kita lihat di sini pakai yang acuan 30.675, maka turunnya bisa sampai level sekitar 29.500 sampai dengan area ini ya, swing low-nya sekitar 28.500-an, 525 ya kalau kita lihat di sini ya. Kalau dia turun lagi, maka ada kemungkinan dia menguji level Fibonacci retracement level 61,8%-nya ya, kurang lebih di 27.400-an sampai 27.500-an. Itu untuk BBCA ya. Jadi saat ini strategi kita lebih cenderung untuk wait and see ya, bagi yang belum punya. Bagi yang sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss-nya. Kemudian kalau yang mau buy, saran saya sih paling cepat kalau mau curi start ya BBCA ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 32575. Kalau dia sudah naik ke atas 32575, buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia belum berhasil breakout ke atas 23,6%-nya. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya di sini, selama dia gagal bertahan di atasnya 23,6%, maka kecenderungan dia akan turun ke bawah ya. Karena ini resistance sebelumnya ya. Di akhir tahun lalu dia berusaha breakout, dia nggak berhasil naik, kemudian turun lagi. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 23,6%, barusan dia bagus ya, dia berasa ada potensial untuk mencapai target high yang sebelumnya ini ya, di 12 Januari 2021 atau minim di sekitar sini lah, sekitar 35.250-an ya. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 32575, buy. Kemudian target berikutnya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 23,6%-nya ke atas 33.300. Kalau kita gunakan acuan yang ini aja ya, 33.600 ya. Jadi boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Kalau dia berhasil naik ke atas 33.600, maka target berikutnya dia akan menguji level kurang lebih di sini ya, sekitar 34.750 sampai dengan 34.800 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 34.800, boleh tambah lagi, maka target berikutnya dia di sekitar 35.800 ya. Itu untuk BBCA ya. Jadi belinya bertahap aja, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 32575 minim ya, itu minimum. Kemudian dia naik lagi ke atasnya ini hanya 33.600, boleh tambah lagi ya. Targetnya kurang lebih ya di terdekat ya, kurang lebih di swing high-nya ini atau ini ya, dua ini ya. Di menurut saya sih 34.750 bisa tercapai lah kalau dia berhasil naik ke atasnya swing high yang ini ya, 33.850. Kalaupun mau curi start buy lebih awal ya, rebound gitu ya, ya minim kalau sudah berhasil naik ke atas 31.500 ya minggu ini ya. Tapi tradingnya trading cepat aja, hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya 30.725. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 31.500 boleh buy ya. Itu paling awal yang mau curi start ya. Kalau mau amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas swing high-nya ini ya, 32575. Kemudian ada bertanya mungkin nanya, oh Pak Sunar ini kan sudah dekat dengan 38,2%, dia sudah berhasil naik atas 38,2%, ditutup di atasnya. Kenapa nggak langsung beli aja, HK aja hari Senin tanggal 5 April 2021 ya? Nah, kalau kita lihat di sini, dia cenderung dekat ke supportnya ya. Jadi kalau saran saya, kalau beli langsung beli saja sih ya, minim ya kalau sudah berhasil naik ke atas 31.500 paling cepat ya curi startnya. Kalau saya lebih baik mendingan belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 32.575. Jadi sedikit ke atas, bukan berarti kita belinya di pucuk di atas, enggak ya. Jadi kita belinya juga bertahap ya, jangan terlalu banyak, karena kalau kita lihat di sini
sebelumnya dia sudah gagal bertahan di atasnya 23,6%. Jadi kalau mau nambah nanti kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 23,6%-nya itu untuk BBCA ya. Kemudian untuk BBTN kita lihat di weekly-nya dia lower low, lower high dan lower close ya candle-nya. Jadi belum ada tanda-tanda rebound sebenarnya. Yang sudah punya pasang aja. Nah, kalau kita lihat di sini low-nya terakhir lower low lagi ya 1700. Jadi pasang aja trailing stop-nya 1700 dan kalau kita lihat di sini ini di 1655. Jadi 1700 dan 1655 ya. Kalau turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6%, yaitu di atasnya 1875. Kalaupun mau curi start lebih awal ya, itu buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya di sini kita lihat 1770 lah ya. Itu minim ya kalau mau curi start. Kalau saran saya lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas swing high-nya ini ya, 1875. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1875 boleh tambah lagi buy up atau average up. Target berikutnya dia akan menguji level kurang lebih yang ini ya. Yang saya kasih garis merah sekitar 2000. Kalau dia naik lagi ke atasnya 2020 boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout ke atas 2180 ya. Itu untuk BBTN. Jadi bagi yang belum punya saya rasa sih wait and see aja, tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim ya, paling cepat ya di atasnya 1770. Itu pun buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau sudah berhasil naik lagi ke atasnya 1875 boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Jadi sekian analisa untuk 5 saham BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, BBTN untuk periode 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021. Terima kasih.